Halo guys, terima kasih udah klik channel ini. Hari ini kita bakal ngebahas beberapa rekomendasi film horor berdasarkan kisah nyata. Mau tahu apa aja di dalam listnya? Nonton videonya sampai habis. Film ini menceritakan tentang penyelidikan kasus kematian Emily Rose yang meninggal setelah menjalani proses pengusiran setan oleh seseorang pendeta. Film ini dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Scott Derrickson. Film horor satu ini sukses menembus box office dan mendapat banyak review positif dari para kritikus perfilman Hollywood. Walaupun sang sutradara menilai film tersebut ternyata tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkannya. Namun, film ini nyatanya sukses besar dan meraup pendapatan sekitar 145 juta dolar. Film ini pula yang membuat sang sutradara cukup dilirik di berbagai rumah produksi ternama, salah satunya Marvel Studio. Selain dari jalan ceritanya yang unik dan akting para aktor dan aktris yang memukau, keberhasilan film ini sebenarnya nggak lepas dari kisah menyeramkan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Film ini mengadaptasi sebuah cerita seorang gadis Jerman bernama Annelies Michel. Saat Michelle berusia 16 tahun, dia tiba-tiba pingsan di sekolah dan mulai berjalan dalam keadaan linglung. Tapi setelahnya dia kayak lupa sama kejadian yang dialami. Tapi menurut teman-teman dan sama keluarganya, Michelle tuh seperti orang yang sedang kerasukan. Kejadian itu terus berulang di tahun-tahun berikutnya, bahkan keadaannya semakin memburuk. Jadi Michelle ini sempat kayak dibawa ke ahli syaraf. Dia didiagnosa epilepsi lobus temporal yang menyebabkan dia kejang, kehilangan ingatan, sampai berhalusinasi visual dan pendengaran. Michelle mulai mempercayai kalau dia itu dirasuki oleh hantu. Terus mulai mencari solusi di luar pengobatan dokter walaupun dia terus meminum obat yang udah diresepin tadi sama ahli syarafnya. Lama-kelamaan keadaannya bukan makin membaik tapi malah semakin buruk. Dia mulai berhalusinasi melihat wajah iblis kemanapun dia pergi dan juga mendengar iblis berbisik di telinganya. Keluarganya tuh sempat minta tolong ke pendeta buat ngebantu mereka dengan cara ngelakuin pengusiran setan. Tapi semua pendeta tuh kayak nolak permintaannya. Dan malah bilang kalau Michelle itu butuh bantuan medis. Dan kalaupun pengusiran setan harus dilakukan, mereka membutuhkan izin dari uskup. Sedangkan keadaan Michelle semakin memprihatinkan. Dia mulai merobek baju yang dia pakai, merangkak, bersembunyi di bawah meja, sampai menggonggong seperti anjing. Dia juga mulai memakan hal-hal yang gak lazim, seperti laba-laba, batu bara, menggigit kepala burung, dan yang menjijikkannya lagi dia menjilat air kencingnya sendiri. Sampai akhirnya mereka bertemu sama seorang pendeta bernama Ernest Alt. Pendeta itu percaya kalau Michelle ini udah dirasuki iblis dan mengajukan petisi ke uskup untuk melakukan exorcism. Uskup Joseph Stang akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memberi izin ke pendeta setempat yang bernama Arnold Lorenz buat melakukan exorcism. Selama 10 bulan, para pendeta melakukan pengusiran setan kepada Annelies Michel sebanyak 67 kali yang berlangsung selama 4 jam dalam sekali exorcism. Michel merasa bahwa dirinya dirasuki oleh 6 iblis sekaligus, yaitu Lucifer, Cain, Judas, Adolf Hitler, Nero, sama Fleischmann. Lutut dari Michelle bahkan sampai patah karena dia terus-menerus berlutut selama dia berdoa. Sampai akhirnya perlahan-lahan dia mulai berhenti makan dan akhirnya meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi pada tanggal 1 Juli 1976. Dia meninggal di usianya yang ke-23 tahun. Tapi setelah Michelle meninggal, orang tuanya sama 2 pendeta didakwa ngelakuin pembunuhan karena kelalaian. Kedua pendeta itu akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum selama 6 bulan. Sedangkan orang tua Michelle dibebaskan dari segala tuduhan. Film ini merupakan film horor klasik yang dibuat berdasarkan pada novel karya J. Anson dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang pasangan muda yang membeli sebuah rumah yang dipenuhi oleh kekuatan supranatural. Ternyata rumah itu menyimpan cerita masa lalu yang kelam, di mana sebelumnya di rumah tersebut pernah terjadi penghilangan nyawa pada seluruh anggota keluarga yang dilakukan oleh sang pemilik rumah. Berbagai gangguan aneh muncul seperti suara-suara yang mengerikan, sampai dengan penampakan yang mengerikan. Film horor ini juga menjadi salah satu film yang diadaptasi dari kisah yang benar-benar pernah terjadi pada tanggal 13 November 1974. Ronald DeFeo Jr. menembak dan menghabisi 6 anggota keluarganya saat mereka sedang tertidur di rumah mereka di 112 Ocean Avenue, Amityville di pantai selatan Long Island.
Yang aneh dari kisah ini adalah Ronald mengaku mendapat bisikan-bisikan aneh yang menyuruhnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Ronald akhirnya dinyatakan bersalah dan jatuhi hukuman seumur hidup sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2021. Film horor kriminal ini menceritakan dua saudara perempuan yang baru saja menjadi yatim piatu bernama Meg dan Susan. Setelah kehilangan orang tuanya, kedua gadis itu diasuh oleh bibinya Ruth yang tidak stabil secara mental. Di bawah asuhan Ruth, Meg dan Susan mendapat penyiksaan dan pelecehan. Bahkan Ruth juga melibatkan anak-anaknya dan juga anak-anak tetangga untuk melakukan serangkaian penyiksaan pada Meg. Film ini menampilkan penyiksaan dan penderitaan yang tak pernah terbayangkan. Bahkan beberapa penonton menyebut film ini sangat mengerikan dan menjijikkan. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Jack Ketchum yang juga terinspirasi dari kisah asli tentang seorang gadis remaja bernama Sylvia Lincoln yang tinggal di rumah Gertrude Benezeski pada tahun 1965. Kalau di dalam film itu kan tadi si pelaku merupakan bibinya dari korban ini kan, tapi dalam kisah asli sebenarnya si pelaku ini cuma temen dari kedua orang tuanya gitu. Tapi penggambaran keadaan di dalam film hampir sama kejadian aslinya. Kalau di film tadi kan ceritanya mereka dititipkan ke bibinya karena kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Tapi kalau di kisah asli itu sebenarnya mereka itu dititipkan karena kedua orang tuanya tuh nggak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi 5 anaknya. Jadi mereka itu 5 bersaudara ya guys. Jadi orang tuanya tuh mutusin buat nitipin anaknya ini ke salah satu temennya yang bernama tadi Gertrude tadi. Jadi di kisah aslinya Sylvia sama Jenny ini dititipkanlah pada salah satu rumah teman orang tuanya yang bernama Gertrude Benezeski. Ayahnya itu pergi ke kota lain untuk bekerja. Tapi sebelum pergi, ayahnya tuh berjanji bakal rutin ngirimin uang buat kebutuhan anak-anak yang dititipkan itu. Sampai akhirnya pelecehan dan penyiksaan itu diterima oleh Sylvia dan Jenny bermula saat sang ayah itu telat untuk ngirimin uang. Si Gertrude nih kayak marah. Dia tuh kayak melampiaskan segala amarahnya tuh ke Sylvia sama Jenny tadi. Dia kayak memaki-maki anak ini, terus akhirnya sampai akhirnya menyiksa, memukul. Bahkan adik Sylvia ini sampai dikunciin di luar rumah sama dia. Walaupun akhirnya ayahnya tuh kayak ngirimin uang sehari setelahnya, tapi penyiksaan dan pelecehan yang Sylvia dan Jenny dapatkan tuh terus berlanjut. Dia dititipkan di situ bukannya mendapatkan kasih sayang dan perhatian, dia malah mendapatkan segala penyiksaan, dikunci di ruang bawah tanah, dipukuli dan tidak diberi makan. Gertrude itu bahkan mengundang anak-anak tetangga, anak-anak sekitar perumahan dia itu buat datang ke rumah dan ikut menyiksa Sylvia. Benernya tetangga sekitar tuh kayak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu dan tahu juga apa yang Gertrude lakukan ke Sylvia ini. Tapi mereka semua tuh memilih untuk diam dan gak buka mulut karena mereka takut kalau Gertrude bakal menyakiti mereka. Sebenarnya penyiksaannya tuh lebih rinci ya guys, kayak lebih kejam lagi dari yang aku sebutin tadi. Cuma aku nggak bisa ngomongnya di sini dan kalau aku jelasin juga videonya bakal terlalu panjang. Jadi intinya tuh pokoknya kejam banget, nggak manusiawi. Penyiksaan yang Sylvia terima itu nggak manusiawi banget. Sampai akhirnya Sylvia harus menyerah pada tanggal 26 Oktober 1965. Dia harus meregang nyawa akibat kekurangan gizi dan pendarahan otak. Dan yang paling bikin sakit hatinya adalah si pelaku ini, Gertrude ini malah lolos dari hukuman mati. Dia cuma mendapatkan hukuman seumur hidup. Dan yang bikin aku mual di sini, dia malah dibebasin dengan pembebasan bersyarat pada bulan Desember 1985 setelah 20 tahun di penjara. Harusnya dia tuh dihukum seumur hidup dan jangan pernah keluar dari penjara. Karena menurut aku tuh kalau dia dibebasin gitu aja di lingkungan, belum tentu dia bakal nggak ngulangin lagi itu kejahatan yang kayak gitu. Tetap aja manusia ini berbahaya gitu. The Conjuring bercerita tentang pasangan Ed dan Lorraine Warren yang mencoba membantu keluarga Perron yang kerap mengalami kejadian-kejadian janggal di rumah barunya. Jadi ada satu keluarga yang bernama keluarga Perron, dia itu pindah ke salah satu rumah di pedesaan gitu. Rumahnya tuh lumayan besar dengan halaman yang sangat luas, jadi dia tinggal di sana.
Pada awal mereka tinggal di situ, gangguan-gangguan itu tuh bermula dari gangguan-gangguan kecil, dari yang kayak suara-suara, terus kayak mainan bergerak sendiri. Tapi itu kayak keluarga parent awalnya tuh nggak begitu mempermasalahkan hal-hal itu. Dia pikir kayak oh mungkin angin, oh mungkin itu suara tikus gitu kan. Dia nggak terlalu ambil pusing. Sampai akhirnya sang ibu mulai berubah perilaku. Entitas buruk di rumah itu merasuki sang ibu dan berusaha mencelakai anaknya. Namun untung saja Ed dan Lauren Warren bisa mengatasi semuanya. Pada kenyataannya, rumah yang terletak di wilayah Huddersfield, Rhode Island itu memang benar-benar berhantu dan dipenuhi dengan teror dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi rumah ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Ed dan Lauren Warren menemukan fakta bahwa di rumah itu ada kematian yang mencurigakan, pembunuhan, bunuh diri, bahkan terjadi ritual pengorbanan bayi yang baru berumur 1 minggu kepada iblis. Tanah di mana rumah itu dibangun juga ternyata dikutuk dan siapa saja yang tinggal di rumah tersebut akan mendapat gangguan dan kesialan. Film ini mendapat gelar sebagai film horor yang paling menyeramkan di dunia. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan seorang remaja perempuan bernama Regan. Sang ibu meminta 2 pendeta untuk membantu Regan yang kerasukan setelah bermain papan Ouija. Film ini sempat mendapat keluhan dari penonton, komunitas agama, hingga komunitas gereja Katolik pada masanya. Film horor klasik ini juga diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya William Peter Blatty pada tahun 1971. Cerita dalam novel itu diangkat dari kasus kerasukan yang menimpa seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di Maryland tahun 1949. Kalau tadi di filmnya diceritakan dia adalah seorang remaja perempuan, kalau di dunia asli itu sebenarnya terjadi pada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Kejadian itu bermula pada saat dia bermain papan Ouija. Anak itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan iblis. Roland pertama kali menjalani ritual exorcism oleh Edward Haggis, pastor Katolik dari Rumah Sakit Universitas Georgetown. Namun usaha yang dilakukan pastor itu gagal hingga akhirnya dilakukan ritual exorcism lainnya pada pendeta William S. Bowdern di St. Louis. Setelah menjalani 30 kali ritual pengusiran, anak itu berhasil selamat dan kembali menjalani kehidupan normalnya. Jadi itu tadi guys beberapa rekomendasi film horor yang diambil dari kisah nyata. Maaf kalau aku gak begitu memperjelas isi dari setiap filmnya, karena kalau dijelasin satu per satu itu videonya bakal panjang banget. Tapi kalau kalian mau aku bisa bahas satu-satu di video yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan komen ya. Klik juga tombol subscribe yang ada di bawah biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye bye.